Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetria Novianti dengan NIM 2430122035. Saya di sini akan menyajikan tentang screening resep. Nomor kode resep atau screeningnya yaitu kelompok 5. Screening pertama yaitu asal-usul resep dari Dr. Septriani Aryeti. Itu ada valid. Alamat dokternya di Jalan Raya Pakan Rabaa, Kecamatan Kotopari Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Itu valid, clear. Kemudian SIP dokter tidak dicantumkan, tanda tangan atau paraf dokter tidak ada. Kemudian tanggal penulisan resep yaitu 4 Juli 2024, keputusan apoteker lolos. Screening kedua yaitu asal-usul pasien. Nama pasien yaitu Linda, umur pasien 50 tahun, jenis kelaminnya perempuan, berat badan, tinggi badan tidak dicantumkan, lalu alamat jelas Muara Labuh, keputusan apoteker lolos. Screening ketiga yaitu obat-obatan yang diminta. Yang pertama adalah amoksisilin. Obat ini merupakan antibiotik golongan penisilin. Untuk mengobati infeksi bakteri digunakan untuk mengobati infeksi pada kulit dan jaringan lunak serta demam yang ditimbulkan karena luka pasien. Demam atau nyeri ringan hingga sedang sebagai gejala tambahan dari kondisi infeksi atau inflamasi, dan mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mengganggu enzim transpeptidase. Hal ini menyebabkan bakteri tidak bisa membentuk dinding sel yang kuat sehingga mati, atau disebut dengan mekanisme bakterisidal. Bentuk sedianya yaitu yang digunakan adalah tablet dengan kekuatan 500 mg. Dosisnya yaitu 500 sampai 3000 mg dan jumlah yang diberikan yaitu 15. Dosis terapinya yaitu 3 kali 500 mg dalam satu hari, diberikan tiap hari setelah makan setiap 8 jam sekali. Lalu yang kedua ada metronidazol, antibiotik untuk mengobati luka infeksi pada kaki pasien. Metronidazol, obat ini merupakan antibiotik untuk infeksi akibat bakteri anaerob atau protozoa. Mekanisme kerjanya yaitu mengganggu sintesis DNA mikroorganisme anaerob dan protozoa, menyusup ke dalam sel mikroba dan berinteraksi dengan DNA-nya, menyebabkan kerusakan struktur DNA bakteri sehingga menghambat replikasi mikroorganisme bakterisidal dan protozoisidal. Metronidazol merusak DNA mikroorganisme dengan cara berinteraksi dengan molekul DNA yang mengakibatkan kematian bakteri dan protozoa. Bentuk sediaan yang digunakan yaitu tablet dengan kekuatan 500 mg, dosisnya yaitu 500 sampai 2400 mg dan jumlah yang diberikan yaitu 15. Dosis terapinya yaitu 3 kali 500 mg dalam satu hari, diberikan tiap hari setelah makan setiap 8 jam sekali selama 7 sampai 10 hari. Dosisnya 3 kali sehari sebanyak 1 tablet. Lalu yang ketiga ada domperidon, antiemetik untuk mengobati mual, muntah, dan gangguan pencernaan. Domperidon diberikan karena pasien mengeluh mual dan muntah. Mekanisme kerjanya yaitu antagonis reseptor dopamin yang memblokir reseptor dopamin di saluran pencernaan, meningkatkan motilitas gastrointestinal dan mengurangi mual, menghambat reseptor dopamin D2 di zona pemicu kemoreseptor di otak sehingga mengurangi mual dan muntah. Selain itu mempercepat pengosongan lambung dan peristaltik usus. Bentuk sediaannya yaitu digunakan tablet dengan kekuatan 10 mg, dosisnya yaitu 10 sampai 30 mg dan jumlah yang diberikan yaitu 15. Dosis terapinya yaitu 3 kali sehari 10 mg dalam satu hari, diberikan tiap hari sebelum makan setiap 8 jam. Lalu yang keempat ada metformin untuk diabetes mellitus tipe 2, mengontrol kadar gula darah
Metformin merupakan zat antihiperglikemi oral golongan biguanida. Mekanisme kerjanya yaitu mengurangi produksi glukosa di hati, meningkatkan sensitivitas insulin di otot, dan memperlambat penyerapan glukosa di usus, yang membantu menurunkan kadar gula darah. Bentuk sediaan yang digunakan yaitu tablet dengan kekuatan 500 mg, dosisnya yaitu 500-850 mg, dan jumlah yang diberikan yaitu 15. Dosis terapinya yaitu 3 kali 500 mg dalam 1 hari, diberikan tiap hari saat makan setiap 8 jam sekali, dosisnya 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian yang kelima ada amlodipin untuk hipertensi pasien. Amlodipin obat ini merupakan golongan antihipertensi. Mekanisme kerjanya yaitu sebagai antagonis kalsium yang menyebabkan vasodilatasi dan mengurangi tekanan darah, penghambat saluran kalsium yang bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah, dan mengurangi tekanan darah dengan menghambat masuknya ion kalsium ke dalam otot polos pembuluh darah. Bentuk sediaan yang digunakan yaitu tablet dengan kekuatan 10 mg, dosisnya yaitu 5-10 mg, dan jumlah yang diberikan yaitu 5. Dosis terapinya yaitu 1 kali 10 mg. Digunakan 1 kali sehari 1 tablet. Amlodipin adalah inhibitor influx ion kalsium, slow channel blocker atau antagonis ion kalsium, dan menghambat influx transmembran ion-ion kalsium ke dalam otot jantung dan otot pelos vaskular. Mekanisme kerja antihipertensi amlodipin adalah karena efek relaksasi secara langsung pada otot pelos vaskular. Mekanisme yang tepat dari amlodipin untuk meredakan angina belum sepenuhnya diketahui. Pada pasien hipertensi, pemberian dosis sekali sehari memberikan penurunan tekanan darah yang signifikan secara klinis, baik pada posisi terlentang maupun berdiri, selama interval waktu 24 jam. Karena mula kerja yang lambat, maka tidak terjadi hipotensi akut setelah pemberian amlodipin. Setelah pemberian dosis terapeutik secara oral, amlodipin diabsorpsi dengan baik dan kadar puncak dalam plasma tercapai 6-12 jam setelah pemberian. Bioavailabilitas absolut diperkirakan berkisar antara 68 dan 80%. Volume distribusi amlodipin kira-kira 21 liter per kilogram. Absorpsi amlodipin tidak terpengaruh oleh adanya makanan. Waktu paruh eliminasi plasma terminal adalah sekitar 35-50 jam dan konsisten pada pemberian dosis sekali sehari. Kadar plasma pada keadaan tunak tercapai setelah 7-8 hari pemberian secara terus-menerus. Efek antihipertensi amlodipin dengan bekerja langsung sebagai vasodilator arteri perifer dan dapat menyebabkan penurunan resistensi vaskular serta penurunan tekanan darah. Dosis 1 kali sehari akan menghasilkan penurunan tekanan darah yang berlangsung selama 24 jam. Onset kerja amlodipin adalah perlahan-lahan sehingga tidak menyebabkan terjadinya hipotensi akut. Dosis awalnya yang dianjurkan adalah 5 mg 1 kali sehari dengan dosis maksimum 10 mg 1 kali sehari. Untuk melakukan titrasi dosis diperlukan waktu 7-14 hari pada pasien usia lanjut atau dengan kelainan fungsi hati. Dosis yang dianjurkan pada awal terapi 2,5 mg 1 kali sehari. Bila amlodipin diberikan dalam kombinasi dengan antihipertensi lain, dosis awal yang digunakan adalah 2,5 mg. Dosis yang direkomendasikan untuk angina stabil kronis ataupun angina vasospastik adalah 5-10 mg dengan penyesuaian dosis pada pasien usia lanjut dan kelainan fungsi hati. Lalu yang keenam ada paracetamol untuk demam dan nyeri pasien. Paracetamol merupakan analgesik antipiretik. Mekanisme kerjanya yaitu jika sebagai analgesik bekerja dengan meningkatkan ambang rangsang rasa sakit. Kemudian kalau sebagai antipiretik diduga bekerja langsung pada pusat pengaturan panas di hipotalamus. Cara pemakaian yaitu peroral. Indikasinya yaitu meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam pasien. Mekanisme kerjanya yaitu paracetamol menghambat enzim siklooksigenase di sistem saraf pusat, mengurangi prostaglandin yang menyebabkan nyeri dan demam. Paracetamol
Indikasinya yaitu nyeri ringan hingga sedang, kemudian demam sebagai antipiretik. Dosis awalnya dewasa biasanya 500 mg hingga 1000 mg setiap 4-6 jam, tidak melebihi 4000 mg per hari. Mekanisme kerja yaitu paracetamol menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat. Kemudian bentuk sediaan paracetamol digunakan yaitu tablet dengan kekuatan 500 mg. Lalu dosisnya yaitu 500 sampai 4000 mg. Jumlah yang diberikan yaitu 15. Dosis terapinya yaitu 3 kali 500 mg. Kemudian screening yang keempat yaitu spesifikasi permintaan. Permintaan cara pakai obat yaitu per oral. Permintaan aturan pakai obat ada yaitu 3 kali 1 tablet, 3 kali 1 tablet. Untuk domperidon 3 kali 1 tablet. Kemudian metformin 3 kali 1 tablet, amlodipin 1 kali 1 tablet, dan paracetamol 3 kali 1. Kemudian permintaan cara penyiapan obat. Non racikan, tidak diracik, yaitu berbentuk tablet. Informasi khusus atau lainnya yaitu waktu konsumsi obat pagi, siang, malam, sebelum atau sesudah makan. Kemudian screening kelima, analisis kesesuaian farmaseutis. Sesuaikan dengan screening 4 yaitu kesesuaian bentuk kesediaan dan stabilitas obat, sesuai kesesuaian antara potensi dan dosis, sesuai inkompatibilitasnya, kompatibel, cara pakai obat benar, aturan pakai obat dan lama pemberiannya benar. Kemudian sikap apoteker yaitu konfirmasi ke dokter berat dan tinggi badan pasien, lalu komunikasi ke pasien dengan memberikan informasi lama pemberian obat, waktu dan cara penggunaan obat, keputusan apotekernya. Lanjut screening ke-6 yaitu analisis pertimbangan klinis, menyandingkan dengan PMR pasien pada kunjungan sebelumnya. Adanya riwayat alergi pada pasien, tidak ada. Reaksi atas efek samping penggunaannya, tidak ada. Kemudian interaksi antar komponen obat, ada masalah. Kemudian kesesuaian dosis dengan kondisi pasien, sesuai. Hal-hal khusus terhadap pasien, tidak ada. Sikap apoteker yaitu hasil komunikasi ke dokter, perlu, berat, tinggi badan pasien. Kemudian komunikasi ke pasien yaitu iya perlu, yaitu pemberian informasi mengenai cara dan aturan pakai obat, waktu penggunaan obat, keputusan apoteker. Lanjut. Lalu catatan tambahan untuk pasien yaitu metformin dikonsumsi setelah suapan pertama makanan atau saat makan pada suapan pertama. Lalu kemudian catatan tambahan, metformin dikonsumsi setelah suapan pertama makanan atau saat makan diminum metformin. Lalu screening 6 yaitu analisis pertimbangan klinis. Adanya riwayat alergi pada pasien, tidak ada. Reaksi atas efek samping penggunaan, tidak ada. Interaksi antar komponen obat, ada masalah. Kesesuaian dosis dengan kondisi pasien, sesuai. Hal-hal khusus terhadap pasien, tidak ada. Sikap apoteker, komunikasi ke dokter, ya perlu, berat dan tinggi badan pasien. Kemudian konfirmasi ke pasien, ya perlu pemberian informasi mengenai cara dan aturan pakai obat, waktu penggunaan obat. Kemudian keputusan apotekernya. Lanjut catatan tambahan untuk pasien yaitu metformin dikonsumsi setelah suapan pertama makanan atau saat makan diminum metformin. Lalu daftar tilik screening resep DTSR yaitu nama pasiennya Linda, jenis kelamin perempuan, alamatnya di Muara Labu. Screening administratif, masalahnya tidak dicantumkan, sip dokter, berat badan dan tinggi badan pasien, kemudian tanda tangan atau paraf dokter. Tindakannya dicantumkan yang tidak terdapat di screening administratif dengan mengkonfirmasi pada dokter dan pasien. Farmaseutis, tidak ada masalah, tidak ada tindakan. Klinisnya yaitu tidak dicantumkan alergi, efek samping, dan interaksi obat. Tindakannya dicantumkan yang tidak terdapat di screening klinis, lakukan meso, lakukan pemeriksaan glukosa darah dan tekanan darah secara rutin. Untuk interaksi
obat dalam resep yaitu amoxicillin dan metronidazole. Penggunaan bersamaan dapat meningkatkan efek antibakteri. Kemudian domperidon dan metformin. Domperidon dapat meningkatkan motilitas gastrointestinal sehingga mempengaruhi penyerapan metformin. Kemudian amlodipin dan metformin tidak ada interaksi langsung, tetapi kedua obat ini harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan hipertensi dan diabetes. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.